Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, apa kabar? Welcome back to my channel. Setelah sarapan seperti biasa, saya langsung belanja mingguan ya Mak di tukang sayur depan komplek. Dan setelah belanja, ini semua nih bahan-bahannya sudah saya masukin dulu karena keadaan di cucian piring saya udah penuh dan air belum nyala seperti biasa. Dan gimana sih cara menyimpan bahan masakan yang benar ala saya gitu ya Mak, yang sudah saya praktekkan, yang sudah terbukti keawetannya selama 2 minggu. Pastikan kulkas kita selalu bersih ya Mak, karena kulkas yang bersih itu penting banget, bisa jaga kualitas makanan dan juga berpengaruh terhadap aroma dan rasa makanan nanti pada saat dimasak. Suhu dan kelembaban kulkas itu juga penting ya Mak. Kalau misalnya terlalu penuh kulkasnya, kita simpan banyak makanan, banyak banget makanan yang kita simpan di kulkas, itu pengaruh juga sama suhunya. Jadi pasti nanti suhunya akan lebih tinggi, jadi panas atau anget gitu ya. Tapi kalau misalnya kulkasnya juga kosong banget, terus sedikit banget yang diisi, itu juga pasti nanti makanan yang di dalam cepat beku ya Mak. Dan paling penting jangan sering membuka tutup kulkas supaya kelembaban kulkas juga tetap terjaga. Lalu selalu pisahkan sayuran dan buah. Misalnya jangan naruh kentang di dekat apel gitu ya Mak, karena katanya kalau apel, pear itu mengandung gas yang bisa mempercepat proses pemantakan buah atau sayur yang ada di dekatnya. Kalau misalnya bawang-bawangan, perbawangan atau bumbu dapur kayak jahe, laos, kunyit itu baiknya memang di suhu ruang. Kalau timun, pare, pete, labu, apalagi ya, oyong, wortel, kol, buncis, kacang panjang, melinjo itu masuk dalam wadah tertutup aja tanpa dicuci. Terus kalau wortel, sawi putih, pokcoy, caisim, selada itu kan ada bonggolnya ya Mak. Nah sebelum masuk wadah itu lebih baik dipotong dulu bonggolnya. Kemudian sayuran hijau kayak kangkung, bayam, brokoli, kembang kol, daun melinjo, daun jeruk, itu pokoknya semua yang hijau-hijau itu dipetik dulu lalu dimasukkan ke dalam wadah tertutup tanpa dicuci. Semuanya masuk ke dalam kulkas. Tapi kalau kentang, ubi itu dicuci bersih dulu dari tanah-tanahnya, jangan ditaruh di kulkas ya Mak, itu sih di suhu ruang aja. Kecuali daun bawang nih harus dicuci bersih, tunggu sampai kering, dielap dulu boleh, baru bisa masuk ke dalam wadah dan masuk ke dalam kulkas. Untuk telur, saya biasa telur sekarang saya taruh di kulkas ya Mak, jadi selalu dicuci bersih dulu sebelum masuk ke kulkas. Kalau tahu saya dicuci bersih saja, tidak pakai air di dalam wadahnya. Alhamdulillah masih bisa tahan 1 minggu atau sekitar 10 hari. Kalau cabai selalu dibuang tangkainya, kemudian masuk ke dalam wadah tanpa dicuci, karena yang ada tangkai-tangkai seperti itu tuh bisa cepat mengeluarkan air ya Mak, masih mengeluarkan air. Jadi mengakibatkan si cabainya itu pokoknya jadi cepat busuk deh. Nah kalau ini semua ada yang saya taruh di pintu kulkas juga ini ya Mak. Ini nggak tahu nih, pokoknya saya sih eksperimen aja nih, coba-coba semua nih bagian mana yang awet disimpan di mana gitu ya Mak. Jadi nanti tahu sendiri. Dan ini semua pasukan sudah masuk tuh, perayaman sudah masuk semua masuk freezer ya Mak. Ini kalau misalnya hewan-hewan seperti ini masuk ke dalam freezer itu bisa tahan 3 bulan sampai 6 bulan. Nah ini ada sisa rebon, terus tuh ada wortel. Nah ini yang baru saya beli semua. Ini ada buncis, wortel. Ini buncis sama itu ya Mak, caisim karena nggak muat nih wadahnya, nggak ada lagi. Nah ini kol nggak cukup, 1 bonggol saya itu masuk semua, jadi saya potong bagi 2. Sebenarnya yang namanya food prep itu sih bahan masakannya itu sebenarnya harus dicuci dulu ya Mak, dicuci dulu semua, terus ditunggu sampai kering, dielap-elap gitu. Cuma karena saya nggak sabar sih, tuh biasanya kelamaan banget nungguin, kayak ada PR aja gitu yang belum diselesain karena banyak pekerjaan lain. Jadi akhirnya semua tanpa dicuci masuk ke wadah. Nanti akan dicuci pada saat saya mau masak.
Dan ini masakan kali ini, ya ini sederhana aja ya mak, hanya untuk apa sih namanya, kami bertiga di rumah. Kalau misalnya kurang lauknya bisa digoreng lagi karena masih ada sisa ungkepan ayam, saya taruh lagi di dalam kulkas. Jangan lupa juga nih selalu cek sayur-sayuran di dalam kulkas itu secara apa ya mak, secara berkala lah, sering lah ngecek nih mana nih kira-kira sayuran yang mau layu, kita harus langsung konsumsi karena kita menghindari yang namanya sampah sayur atau food loss. Bisa juga jadi food waste karena jadi nanti bahan makanannya jadi pada dibuang semua. Nah itu kita menghindari itu ya mak. Jadi ya sebenarnya sayur juga bisa dijadikan pupuk ya mak. Cuma saya nggak tahan tuh sama baunya. Saya udah pernah coba sampah-sampah sayur saya kumpulin. Aduh, wanginya ya, aromanya itu aduhai pokoknya. Aduh saya nggak tahan. Jadi ya akhirnya saya milih supaya semuanya dikonsumsi, supaya tidak ada yang mubazir. Ini labunya saya masak. Ini untuk snack sore ya mak, sampai malam nih kalau lagi musim hujan gini nih, adem-adem lah pokoknya nih, makanannya anget-anget manis gimana gitu ya mak. Ini pokoknya enak deh. Rasa labunya manis banget, manisnya pas, dan saya nggak pakai santan banyak. Saya cuma pakai satu panci itu, saya cuma pakai 1 bungkus santan saja. Alhamdulillah, anget-anget di luar hujan. Ini saya pakai kuahnya, saya pakai gula merah dan campur sedikit gula pasir juga ya mak. Dan labunya ini ternyata endol surendol, tak kendol-kendol, ngunah kalau kata Inces mak. Itu pokoknya aduh enak lah. Ini manisnya juga nggak terlalu manis, nggak giung, nggak mahteh. Kayaknya cukup sekian dulu ya mak video saya kali ini. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya saya makin semangat lagi bikin video-video yang bermanfaat buat yang nonton semuanya. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye mak.